Di video ini kita bakal lihat gimana cara mengamankan password dari user. Pada website asli tentu kita nggak mau masukin password user langsung atau teks apa yang mereka ketik di input fieldnya. Kenapa? Karena bisa aja akun yang mereka pakai ke akun yang sama buat di Facebook, email yang sama buat di YouTube. Artinya sebagai administrator kalau kita membuat user register dengan teks asli mereka, kita bisa aja ngambil email dan passwordnya dan kita coba bisa berhasil. Itu keamanan atau privasi standar, kita nggak boleh sama sekali masukin password user dengan teks aslinya. Ada beberapa opsi di PHP yang sering kita temukan adalah MD5. Kalau nggak salah ini sejak PHP 4 sudah ada, yaitu kita ngambil passwordnya di sini. Saya die aja, kita lihat. Jadi anggap di sini input dari user sekali lagi dari text fieldnya, lalu kita MD5. Ini dia hasilnya akan menghasilkan random string seperti ini. Ada fungsi lain seperti hash di mana kita masukkan algoritmanya, misalnya MD5 MD5 lalu password. Kita lihat hasilnya sama. Ada algoritma lain seperti SHA-56 atau yang lain, tapi itu beberapa opsi tadi dari yang bisa kita pakai di PHP untuk mengacak atau menghash dari password dari user. Itu kita lakukan ketika usernya daftar atau ketika user register. Jadi yang tersimpan di database kita adalah password randomnya, dan ketika user login atau kita mau konfirmasi apakah emailnya sama dengan yang di database, maka yang kita cek seperti ini bukan lagi password sama dengan password. Misalnya saya masukkan di sini, ini hasil hashnya tadi, anggap user daftar dengan password do ini hasil hashnya. Jadi yang mau kita cek sekarang adalah bukan do lagi, tapi passwordnya kita ubah menjadi hasil dari MD5-nya, karena kita mau membandingkan teks MD5-nya dengan teks yang MD5 yang sudah tersimpan sebelumnya. Kalau kita refresh, hasilnya akan terlihat atau kita berhasil login. Itu tadi opsinya, ada MD5 dan juga ada hash. Tapi salah satu masalahnya tentu nggak gampang buat user dapetin teks ini, karena kita nggak bakal output langsung tentunya di user profile passwordnya. Tapi anggap aja separah-parahnya user bisa melihat hasil hash ini, atau dia bisa mengakses database, atau dengan cara apapun dia bisa berhasil mengeluarkan hasil ini. Masalahnya dengan MD5 atau dengan hash tadi, di website password generator seperti CrackStation ini, kalau kita paste hasil hashnya atau user atau hacker masukin hashnya di sini, lalu tinggal ngelakuin sedikit validasi, ketik crack hashes. Generator ini maaf captcha-nya salah, saya masukkan lagi. Ayolah, 222 bukan 333. Kita lihat di sini, kita bahkan dikasih tahu algoritma apa yang kita gunakan dan juga teks aslinya. Jadi istilahnya ini sama aja kayak sebelumnya, meskipun nggak gampang dapetin teks ini hackernya, tapi kalau dia berhasil, maka tantangan berikutnya bagaimana kita mengamankan password hash ini juga. Karena kita lihat di website-website generator seperti CrackStation ini bisa dengan mudah membalikkan atau mengambil teks awalnya. Untuk itu semenjak di PHP versi 5.5, jadi perhatikan versi PHP-nya, kita bisa menggunakan fungsi password hash ini, di mana ada dua parameter wajib, yaitu passwordnya dan juga algoritma yang mau kita gunakan. Untuk algoritmanya kita bisa pakai password underscore default di sini, atau ada pilihan lain. Kita tes aja langsung. Saya masukkan password underscore hash, lalu parameter keduanya adalah password underscore default. Seperti sebelumnya, kita mau die dulu, kita lihat hasilnya dan kita simpan di database karena kita anggap user register yang pertama.
Ini dia hasilnya, teman-teman lihat lebih panjang hasilnya, dan ada titik, ada garis miring seperti ini, dan random string yang lain. Pola dasarnya kita bisa lihat di sini $2y dolar. Sudah standarnya emang seperti identifiernya. Lalu ada opsi ketiga, opsi parameter ketiga yaitu cost-nya, dimana standarnya kita nggak masukin tadi, dia standarnya 10. Itu angka yang teman-teman lihat di sini $10 berikutnya. Semakin tinggi cost-nya, di sini kita dikasih tahu semakin aman, tapi hati-hati semakin lambat. Jadi kalau hardware-nya nggak mendukung, bisa jadi lebih lambat website kita. Di sini kita biarkan aja default, atau kita nggak tambahkan parameter berikutnya. Dan kita akan copy paste, kita masukkan ke database kita karena kita anggap user register dengan password do tadi. Kita masukkan, hati-hati struktur passwordnya pastikan dalam varchar dan minimal atau yang disarankan panjangnya 255. Kita berhasil memasukkannya. Sekarang kita buktikan apakah di website generator tadi, yaitu crackstation.net-nya, apakah masih bisa dibalikkan lagi. 113 crack hashes. Kita lihat di sini unknown atau not found, artinya paling enggak di contoh password generator ini hackernya udah nggak berhasil ngebalikin passwordnya. Itu tadi cara memasukkan datanya, menyimpan datanya, tapi ketika kita mau mengambil datanya, maka yang harus kita pakai bukan hash. Jadi nggak kayak MD5, tinggal pakai MD5. Kalau password hash, kita harus pakai pasangannya, itu password verify. Dan perhatikan parameternya ada 2, yaitu passwordnya dan juga hasil hashnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita udah daftar tadi ceritanya. Sekarang kita mau ngecek hasilnya. Jadi password sekarang adalah fungsi dari password underscore verify. Dan fungsi pertama yaitu passwordnya. Dan yang kedua adalah hashnya. Passwordnya tentu datang dari input field yang user masukkan, yang user ketik. Tapi hashnya ini harusnya datang dari database. Jadi sebelumnya kita lakukan select all dan lain-lain. Di sini saya nggak akan contohkan, tapi kita ambil data dengan nama user ini dan kita ambil passwordnya, kita bandingkan di sini. Saya akan hardcode di sini atau saya ketik langsung hasilnya. Jadi ini yang harusnya kita dapat data dari database-nya. Lalu kita bandingkan di verify ini. Kalau dia berhasil, belum berhasil. Kita lihat di sini salahnya di mana. Password verify. Saya belum ngelihat yang salah. Coba kita vardam di sini. Password. True sebenarnya hasilnya. Tentu aja kita nggak ngelihat hasilnya di sini karena query yang saya masukkan di sini adalah saya ngecek lagi apakah password sama dengan password. Sementara nilai password di sini bukan lagi hasil passwordnya, tapi hanya true dan false. Jadi nanti ketika kita mau menguji login atau enggak, kita nggak pakai query ini lagi, tapi yang kita masukkan adalah bagian ini, yaitu if password verify hash, maka di sini bisa login. Tentu teman-teman sebelumnya masih mau real escape string, tapi ini hanya contoh aja. Saya komentar dulu biar nggak terlalu pusing di sini. Jadi kalau dia berhasil, dia akan echo login. Kalau nggak, dia bakal error. Password verify. Tadi ketika kita vardam, maaf, passwordnya di sini kita udah verify sebelumnya, harusnya kita cek seperti ini. Dia akan keluar login sekarang. Dan kita bisa tes caranya kalau
passwordnya kita ganti atau user masukin password salah, DOS misalnya, maka kita nggak akan lihat hasilnya atau kita error. Begitu juga sebaliknya kalau kita mencoba memasukkan hash yang asal di sini, kita nggak akan lihat hasilnya. Jadi kombinasi hash dan passwordnya harus selalu benar untuk password verify ini. Jadi tadi biar nggak pusing saya rangkum dikit. Ketika user register atau daftar, kita pakainya password underscore hash, lalu masukkan password dan hashnya, jadi yang tersimpan adalah string panjang ini. Dan ketika kita mau verify user, kita ambil data hash dari user nama yang dimasukkan, lalu kita gunakan fungsi password underscore verify ini. Bisa dengan cara seperti ini, atau kalau teman-teman mau lebih jelas, kita taruh di satu if di sini. Sama aja, jadi kalau hasilnya true, maka kita udah bisa login user. Kalau enggak, maka hasilnya blank seperti yang teman-teman lihat tadi. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.